sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Sehat selalu buat kita semua dan semoga selalu diberikan kemudahan, diberikan keberkahan untuk kita. Kok ada benang di mulut Mas T? Habis jahit kali gue ya. Salam jumpa bersama Mas T lagi di Big Tulus Official Channel. Selamat bergabung dan juga selamat beraktivitas untuk beberapa orang, beberapa anggota subscriber ya Mas T yang selalu setia, selalu subscribe, selalu like, selalu komen, selalu memberikan support ya. Mas T ucapkan selamat bergabung dan juga saya ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan keberkahan, kesehatan selalu, diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Untuk yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Untuk yang sedang dalam susah rezeki semoga Allah mudahkan rezekinya. Yang belum bekerja semoga Allah segera akan dapat pekerjaan. Dan yang sudah dapat pekerjaan semoga Allah mudahkan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Thank you loh sudah subscribe Mas T. Untuk yang belum, yang baru nonton, baru bergabung, jangan lupa loh buat di subscribe channelnya Mas T, di like, di komen. Punya pertanyaan seputar dunia gaib, punya pertanyaan apa yang simple, yang aneh-aneh, monggo. Kalau memang Mas T bisa jawab, nanti bakal Mas T jawab ya. Klik di kolom komentar saja pertanyaan kalian, ataupun bisa DM di Instagramnya Mas Tulus, mau curhat, mau berbagi, mau pesan minyak bidara, tuh. Ini untuk pengusiran jin, minyak bidara ya, minyak rukiah ya sebenarnya ini ya. Untuk teman-teman yang mau berbagi rezeki dengan Mas T dengan memesan minyak bidara, monggo langsung DM di Instagram atau klik di kolom komentar ya di bigtulus_bp2 untuk Instagramnya, untuk emailnya di bigtulus@gmail.com. Di situ ada, jadi bisa langsung email aja. Subhanallah, banyak banget yang nonton ya. Demak Ponorogo. Oke, siap. Sebentar Mas T, sebelum absen Mas T baca-baca dulu di sini ya. Nih, ada sebuah pertanyaan yang sedikit menarik buat Mas Tulus dan agak sedikit menggelitik, dan Mas T harus jawab pertanyaannya tentang kalau bulan Suro di Jawa katanya nggak boleh bikin acara pernikahan, itu kenapa ya Mas? Terus di Solo ada ritual kirap dengan karbah putih, tapi tahun ini ditiadakan. Oke, nanti kita bakal bahas itu, tapi ada sebuah pertanyaan lain yang bakal kita jawab ya di sini. Tapi ini pertanyaan yang dari semalam sudah menggelitik Mas T. Kenapa kok kita dilarang menyelenggarakan itu? Sebenarnya tidak dilarang, tidak masalah gitu loh. Sebenarnya tidak masalah, tetapi bla 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 bla. Oke, sebelum kita jawab, kita bakal sapa-sapa dulu untuk seluruh subscriber yang ada di seluruh Indonesia, terkecuali yang dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Semoga selalu sehat, berkah barokah selalu. Untuk yang ada di Papua tanpa terkecuali, semuanya sehat selalu, berkah barokah. Untuk yang ada di Timika, di Jayapura, di Merauke, yang di Freeport juga semoga selalu sehat selalu ya. Untuk yang ada di Sulawesi, yang di Makassar, kemudian Palu, Kendari, Polewali Mandar, Maros, dan juga untuk yang ada di Manado, Ambon, dan lain-lain, selamat bergabung dan juga semoga selalu sehat. Kembali ke Pulau Kalimantan yang ada di sana, untuk yang ada di Balikpapan, kemudian Pontianak, Banjarmasin, Pasir, Bontang, Berau, dan lain-lain yang ada di sana, semua semoga selalu sehat. Palangkaraya, Mbak Ika di sana ya, ada Bu Sriatun, Mbak Evi, Mbak Nana, ya Allah, semoga selalu berkah selalu untuk yang punya Kalimantan, ya amin, ya Allah. Lalu untuk yang punya Sumatera, dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Lampung, kemudian Sumatera Selatan, Bangka Belitung juga di Sumatera ya. Kemudian yang ada di Pulau Jawa ada dari Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, kemudian yang ada di Bandung, kemudian Cirebon, untuk yang ada di Cilacap, kemudian yang dari Banyumas, kemudian dari Tegal, Mas Arya Kreasi di Tegal ya. Kemudian untuk yang ada di Semarang, dari Kendal, Rembang,
terus untuk yang di Wonogiri, Klaten, terus Sragen, Solo, Boyolali, kemudian untuk yang dari Jogja, yang dari Jombang, dari Malang, dari Sidoarjo, dari Gresik, terus dari Ponorogo tadi absen. Ini siapa namanya? Coba saya senggol dulu supaya agak-agak girang dikit orangnya ya. Mbak Angel Channel yang dari Demak, Ponorogo. Demak kok Ponorogo toh Mbak? Demak ini Demak, Ponorogo toh. Ya. Demak terus Madiun juga ada. Pokoknya semuanya terima kasih banyak. Yang dari YouTube Studio. Kemudian yang dari Sidoarjo, Surabaya dan juga Banyuwangi. Aduh. Kemudian yang ada di Malaysia, Singapura, Taiwan, Taipei, kemudian Hong Kong, ada Jeddah, Arab Saudi, Qatar, Los Angeles, kemudian Jerman, Swiss, Sydney, dan juga untuk yang ada di Brunei Darussalam buat kakakku Ajija di sana ya. Coba Mas Teh bisik-bisik sedikit dulu, buka YouTube Studio, siapa tahu ada sesuatu yang menarik yang bisa Mas Teh baca. Pertanyaannya tadi ya. Novia Rizky, iya baru kemarin Mas Bobi bilang, oh iya benar-benar. Cuman Mas Bobi bilangnya katanya itu yang gede itu. Gitu. Lalu Maisin, semoga hidup Mas Teh selalu penuh keberuntungan. Amin ya Allah. Amin. Mas Ahmad Firdaus G, yang belum dapat jodoh ngacung. Aduh. Terus yang paling nongol, yang paling jawab pertama Mas Ahmad Firdaus, yang jawab siapa? Mbak Christine. Apa hubungannya? Terus Mas Ahmad jawab, ya kan tadi Mas Tulus di depan doain yang dapat jodoh. Astagfirullahaladzim. Oke. Kalau kata Mbak Astri ini, alhamdulillah memang sudah takdir Allah sampai dipertemukan di circle dengan Ustadz Danu ya Mas Teh. Amin Mbak. Allah maha baik. Pertanyaan lucu nih dari Muhammad Lukman. Kalau perang gaib itu kuntilanak, pocong, dan tuyul ikut terang gak sih? Aku jawabnya ya mereka gak ikut-ikutan lah itu. Alah yang perang itu justru yang besar-besar Mas, yang kelas atas. Kalau kayak pocong, kuntilanak itu mah ya lah. Mereka perangnya sama kita, sama badan kita, nyerang kita aja. Tapi Kak Abdul ikutan ya. Beda kasta kali ya Mas. Nggak boleh. Abdul paling gak suka dibeda-bedain kastanya. Pokoknya intinya Abdul juga membantu mereka untuk berperang insyaallah ya. Vika Edelberta, didoain semoga Mas Teh ketemu lagi sama Ustadz Danu official. Amin ya Allah. Mami pokoknya Mas Tulus hebat. Mami sehat selalu. Amin. Sembanuan Mami Henry. Terus Bu Endang, alhamdulillah Mas Teh semoga diberi kemudahan. Amin ya Allah. Mas Budi Setiawan, Masya Allah Mas Teh orang baik, hatinya baik. Insya Allah Mas Teh niatkan sama Allah untuk bertemu dengan Ustadz Danu lagi. Insya Allah Ustadz Danu orang soleh, amin, yang akan mengajari Mas Teh lebih dekat lagi dengan Allah. Berteman dan berkumpullah dengan orang-orang soleh yang membawa kita ke jalan Allah. Jangan pernah tinggalkan teman tersebut. Oh iya Mas Teh, Wulan kasih kata-kata baik, mana tahu masuk sama Mas Teh. Kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Betul. Kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Mbak Rini Afriani Mars Channel, terima kasih. Keberuntungan Mas Tulus bertemu dengan sosok Kiai Danu. Alhamdulillah saya pun begitu. Semoga kita bertemu. Semoga kita terus memperbaiki diri kita ya. Amin. Semoga Mas Tulus bisa bertemu lagi dengan Kiai Danu. Amin ya Allah. Banyak sekali. Mas Ronggo Toh Jaya yang punya Jogja, biar kabar sehat ya Mas ya. Mas Tulus wajahnya semakin bersih. Amin ya Allah. Ini efek Mas. Sebenarnya aku tuh punya flek di sini. Aku juga nggak tahu kenapa ketika pakai handphone ini nggak terlalu kelihatan. Aku punya flek di sini. Nih, aku lagi coba untuk mencari krim yang cocok karena saya pernah bersih sebelumnya. Dulu pernah bersih, datang ke dokter yang cukup besar, dokter yang lumayan terkenal, tetapi menghabiskan biaya banyak zaman waktu Mas Teh masih terkenal dulu dan sudah sembuh ternyata bisa balik lagi. Nah, Mas Teh lagi cari krim nih untuk menghilangkan flek. Sebenarnya ini ada flek loh dari sini ke sini. Karena Mas Teh sering dalam gangguan tidur, sebenarnya nih mata nih hitam. Cuman kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Ini hitam mata ini karena Mas Teh itu jarang sekali tidur. Lalu siap Mbak Yunani, terima kasih. Oke, cukup ya. Kita bakal jawab dulu pertanyaan yang pertama yang agak sedikit menggelitik tadi. Kenapa kok di bulan Syuro itu, di bulan Muharram ini, kita nggak boleh bikin acara pernikahan? Yang nggak boleh itu orang apa dulu? Biasanya orang Jawa. Jawab dari pertanyaan dari Mbak Anita Puspa ya. Mbak Anita Puspa. Terus di Solo ada ritual kirap dengan kerbau putih. Kita jawab dulu yang pertama.
di beberapa suku yang ada di Indonesia, justru bulan Suro itu adalah bulan yang bagus, atau bulan Muharram ini bulan yang bagus untuk menjalankan resepsi pernikahan. Ya, ada sunatan boleh, nikahan boleh, kemudian melahirkan pun tidak dilarang. Ya karena melahirkan mau nggak mau kan tetap harus. Tetapi sebenarnya bagi orang Jawa memang ada beberapa pakem yang tidak boleh dilanggar. Khususnya buat orang Jawa ya. Ini orang Jawa sih sebenarnya yang banyak melakukan itu. Dan memang sebagian besar di Indonesia ini orang Jawa. Sampai Mas Tulus itu baru masuk job lagi baru tanggal 3 Oktober. Masuk job nyanyi baru tanggal 3 Oktober. Sampai sekarang terakhir kemarin Sabtu Minggu Mas Teh nyanyi. Minggu-minggu ke depan Mas Teh udah gak ada job nyanyi lagi. Sudah tidak ada kerjaan lagi. Karena sebagian besar di Jakarta ini banyak orang Jawa dan mereka masih memegang pakem itu, di mana mereka tidak boleh menyelenggarakan pesta ataupun menyelenggarakan hajatan di bulan Suro ini atau di bulan Muharram ya. Kalau Mas rasa kenapa kita dilarang? Karena untuk menghormati para nabi kita dulu dalam berjuang membela Islam di bulan ini. Ya, bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat sakral bagi kaum nabi kita dulu waktu berjuang melawan untuk memperjuangkan agama kita. Jadi mungkin saja orang Jawa sedikit menanggalkan kebiasaan itu ya. Namanya juga di tahun perjuangan. Kenapa sih kita harus berbahagia dengan menyelenggarakan ini ya? Itu dari segi agama. Tetapi kalau dalam segi adat budaya memang saya sering mendengar dulu almarhum bapakku atau mamaku, kalau bulan Suro tuh jangan ojo turu sore kaki ono dewa nganglang jagat nyangking pokor kencanane isi netungo tetula wis penak-penak dirungokke malah melenco. Itu tadi namanya dandang gulo ya. Jinemang dandang gulo. Jinemang apa sinem apa gak roh, pokoknya dandang gulo. Jadi menceritakan memang jangan suka tidur sore. Sebenarnya tidak harus di bulan Muharram atau di bulan Suro, tetapi memang ke sebagian besar orang Jawa mereka jarang yang tidur sore. Mereka jarang yang tidur sore karena konon katanya ketika dewa itu atau pembagi rezeki itu datangnya setelah jam 12 ke atas, membagikan rezeki untuk umat manusia ini, untuk yang tidak tidur sore. Intinya seperti itu. Makanya kenapa kita dilarang tidur sore. Dan sekali lagi ketika ada pantangan sesuatu yang terjadi di orang Jawa khususnya sebagai anak cucu ya, sebagai penerus adat dan budaya, bagi Mas Teh kenapa dilarang? Saya rasa mereka hanya menghormati, mereka juga menghargai orang tua dulu, orang tua kita dulu, leluhur kita dulu. Kenapa tidak memperbolehkan acara di bulan Suro? Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, saya rasa orang tua kita dulu, kenapa melarang? Kenapa melarang melakukan acara di bulan Suro atau bulan Muharram? Mereka mempunyai satu cara, mempunyai satu firasat, mempunyai satu penilaian di mana yang kita tidak bisa memahami penilaian mereka, ya. Karena seperti yang Mas Teh lihat, memang di bulan Suro ini eksistensi ataupun intensitas kemunculan bangsa jin itu cukup besar sekali, cukup banyak sekali. Jadi cukup banyak bala di bulan ini, ya, cukup banyak bala karena ya dibilang bulan keramat, ya memang keramat lah kalau kata Mas Teh. Keramatnya karena dulu para nabi kita memperjuangkan Islam itu di bulan ini ya. Kemudian memang dari segi pandang gaib, memang jin banyak sekali berkeliaran di bulan Muharram ini. Intensitas mereka itu lebih padat dan juga lebih sering. Intinya seperti itu. Kenapa? Itulah kenapa orang tua kita mungkin dulu melarang kita menyelenggarakan acara, mungkin tidak mau terjadi sesuatu ya toh. Terus mungkin ada alasan tertentu dan mungkin saja memang ada sesuatu yang memang sudah mereka ketahui sebelumnya. Ya orang-orang dulu tuh nggak sembarangan gitu. Dan sekarang emang kita cuma bisa menjalani. Dan alasannya seperti apa secara pasti Mas Teh tidak bisa menjelaskan kenapa. Akan tetapi ya saya rasa ya antara dua itu tadi. Yang pertama memang kita dalam agama kita memperingati hari
bulan perjuangan bagi kaum Nabi Allah. Kemudian yang kedua adalah kita mengikuti jalur yang sudah digariskan atau jalur yang sudah dibuat oleh para leluhur kita. Selebihnya dan yang perlu kita tahu adalah kenapa leluhur kita membuat jalur ini sudah dipastikan ada alasannya dan mereka sudah memahami jalur di mana mereka kenapa kok tidak diperbolehkan. Mereka sudah tahu. Oh nanti bakal ada begini-begini, ada bala, ada apa. Dan banyak yang meyakini nanti ketika jenengan nikah tetap jenengan paksa di bulan Suro, bisa jadi jenengan pernikahannya nggak lancar, pernikahannya akan jelek, pernikahannya akan gagal. Ada yang seperti itu juga. Jadi saya rasa sebagai anak cucu yang hanya tinggal meneruskan perjuangan orang dulu, tidak ada salahnya kita juga ikut menghargai apa yang mereka pantangkan, apa yang mereka larang gitu loh. Bukan berarti kita meyakini, tetapi ya tidak ada salahnya kok kita melakukan itu, karena ya mungkin saja mereka sudah dipastikan kan mereka melakukan itu ada alasannya, ya toh? Dan memang ada sebagian adat, ada sebagian suku yang justru membaguskan, membuat di acara di bulan Muharram ini justru bagus. Tetapi memang sebagian besar ya, sebagian suku yang ada di Indonesia ini memang mereka melarang melakukan acara di bulan Muharram. Sebagian besar ya, sebagian besar. Tetapi ada beberapa suku yang katanya justru bagus dong menyelenggarakan di bulan Muharram. Karena jujur Mas Teh kan kerjanya di dunia itu ya, di hajatan, di nikahan, di kawinan. Jadi Mas Teh itu tahu ketika ada yang nggak hajatan atau bulan sepi itu Mas Teh tahu banget. Bulan puasa sama bulan Muharram itu paling bulan sepinya orang hajatan. Karena di Jakarta pun banyak orang Jawa, jadi mereka paling pantang melakukan hajatan di bulan Suro. Tetapi ada suku A, suku B, Mas Teh tidak menyebutkan, ada juga yang sempat hajatan dan Mas Teh ngisi acara mereka juga ada. Saya tanya, loh Pak kok boleh sih hajatan di bulan Suro? Saya jawabannya mereka, loh malah bagus Mas, kalau buat kami itu bagus gitu loh. Ada suku-suku tertentu ya, di Sumatera ada, di Jakarta pun ada, di Jawa pun ada. Di Jawa saya rasa nggak ada. Adanya Jawa Barat ke sini ya. Jawa Barat ke sini ada yang masih memperbolehkan untuk menyelenggarakan acara di bulan Muharram ini, tapi tidak semuanya. Sekali lagi, kenapa orang tua kita dulu melarang ini dilaksanakan? Sudah pasti ada alasannya. Terus kenapa kenapa banyak juga suku-suku yang memang mengiyakan seperti halnya orang Jawa meskipun mereka bukan dari suku Jawa. Tapi mereka juga tetap ya enggak lah, jangan Muharram lah, nanti aja selesai Muharram baru kita bikin acara. Ada yang seperti itu juga ya. Jadi kenapa mereka melakukan ini sudah dipastikan ada alasan, ada sesuatu dan ya secara garis besarnya kita tidak bisa memahami kenapa alasannya, tetapi saya rasa alasannya ini yang ada manfaatnya buat kita. Dan sebagai anak cucu yang hanya saja tinggal meneruskan, saya rasa tidak ada salahnya kita saling menghargai, menghormati keputusan atau jalur yang sudah dibikin oleh para leluhur kita. Kurang lebih seperti itu ya. Kita tidak perlu ngejas, wong Jawa ki musyrik, orang Jawa itu kebanyakan kliniknya. Orang di Islam juga nggak apa-apa kok mau ngadain acara begini-begini. Dalam Islam tidak masalah, misalnya ya. Tetapi kenapa orang Jawa melarang melakukan itu? Nah, itu kita yang tidak pernah tahu. Jadi, silahkan jenengan memiliki pikiran kalau orang Jawa itu musyrik, orang Jawa itu jelek, orang Jawa itu begini, begitu. Tetapi, tolong difahami lagi bahwasanya memang ini jalur sudah dibikin oleh para leluhur kita. Dan tugas kita sebagai anak cucu tinggal meneruskan saja. Tidak ada salahnya kita menghargai mereka. Ya, jadi tidak perlu kita menjas, wong Jawa ki musyrik, wong Jawa jangan. Udah biarkanlah. Biarkan mereka jadi urusan mereka, biarkan kami dengan urusan kami dan jenengan dengan urusan jenengan. Kalau toh salah ya pun monggo kerso. Mangkane nek wong biyen ora nek saiki, gitu loh jawabannya itu. Dan mamaku aja dulu aku tanya, "Mak, ngapa to mak kok dhewe enggak oleh hajatan mak di bulan ini gitu loh, di bulan Muharram?" Mamaku jawabnya, "Yo mbuh raro, melu wae jaman biyen ngene kok yo melu karo wong biyen. Wong ora nek wong biyen yo ngene wong saiki." Nah, jawaban mamaku juga seperti itu. Jadi saya rasa ini sudah turun-temurun jatuh dari para leluhur kita. Dan memang di bulan ini, nih secara harfiahnya ya, Mas Teh kasih tahu kenapa kok kita dilarang. Di bulan ini nih banyak sekali titik-titik rapat yang sedang dilakukan oleh para leluhur kita di setiap sudut Pulau Jawa khususnya, ya, yang sedang merapatkan sesuatu yang akan memperbaiki keadaan. Itu tadi, ya, di bulan ini tuh agendanya lumayan padat. Agenda untuk merapat, kemudian berdoa, mendekatkan diri pada Allah itu cukup bagus. Jadi cukup banyak intensitasnya. Jadi mungkin kita dilarang berhura-hura di bulan ini
kalau bisa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah terus, kemudian mendekatkan terus kepada Allah, dan kita meminta ampun kepada Allah untuk memperbaiki beberapa kesalahan yang sudah terjadi di bulan-bulan yang lalu. Gitu loh teman-teman. Jadi kita tidak boleh punya pikiran yang enggak. Wong Jawa musyrik, makanya nggak boleh ini begini ya. Jadi Mas Teh sendiri kalau alasannya kenapa Mas Teh secara pasti tidak tahu, tapi mungkin saja orang tua dulu kita punya alasan. Dan yang pertama itu, dan di sisi pandang Mas Teh memang di bulan ini tuh ya Allah menyeramkan. Banyak jin-jin dengan spesies baru yang sudah mulai bermunculan untuk menyelesaikan target-target yang mereka sedang incar. Gitu loh di bulan Muharram ini. Memang iya betul. Jadi mungkin ya bisa jadi ya intensitas jinnya lebih banyak ya kalau bisa, daripada kamu hura-hura dengan menyelenggarakan acara, mbak yo mendingan pengajian wae, ngaji istikhosa. Nah begitu loh. Jadi orang tua dulu tuh mungkin seperti itu ya. Tidak ada hubungannya dengan klinik atau segala macam, akan tetapi saya rasa mereka punya alasan dan mereka punya pilihan kenapa mereka bisa memaksa anak cucunya untuk melakukan ini, untuk mematuhi ini ya. Kita tidak perlu tahu apa alasannya, tapi ya kurang lebih itu. Lalu pertanyaan seputar tentang kirab dan lain sebagainya, saya tidak bisa mengomentari soal itu. Kirab pusaka, kirab budaya dan lain sebagainya. Terus ada sapi warna ini, ada kebo warna ini, ada apa segala macam. Saya tidak bisa mengomentari itu. Sekali lagi kita ini orang Jawa. Orang Jawa itu tidak bisa dijauhkan dari sesuatu yang berbau begitu-begitu. Jadi memang kami itu menghargai apapun ya. Nggak tahu orang Jawa jenengan. Orang Jawa itu ya beli motor, baru datang motornya dibikinin among-among. Motornya lunas, bikin among-among lagi. Beli mobil, bikin among-among. Mobilnya lunas, beli among-among. Bangun rumah, bikin among-among. Itulah orang Jawa. Jadi, apaan sih mulutku kayak ada sesuatunya? Belum sarapan coy. Jadi, kalau orang Jawa itu harus terbebas dengan hal-hal yang menurut kalian di luar nalar itu agak susah. Jadi aku sendiri aja misalnya nih di hari Selasa di hari-hari tertentu orang tua aku dulu ada yang memang sedang berpuasa ya. Ada yang menjalani sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Terus setiap neton itu aku dibikinin jenang merah sama jenang abang. Jenang putih, jenang abang ya. Kalau zaman dulu kata mamaku. Memang kita berpikir itu di Islam ada di surat Al-Quran ataupun ayat apa yang menyatakan setiap tanggal lahir kalian harus bikin jenang merah sama jenang putih. Ada nggak seperti itu? Nggak ada loh coy sebenarnya. Tetapi sekali lagi ini adalah kebudayaan kita, ini adat istiadat kita. Dan orang Jawa ini sekali lagi adalah andap asornya tinggi. Kemudian saling menghargainya tinggi, menghargai warisan leluhurnya cukup tinggi. Itulah kenapa ada kirab pusaka, itulah kenapa ada kirab budaya. Kemudian mencuci keris, kemudian mencuci batu, membersihkan tempat membersihkan misalnya tudung apa, kamar apa, terus dekor apa, segala macam. Jadi kita ngambilnya begini aja loh. Kita jangan nganggap mereka itu musyrik, ya. Karena kebanyakan orang mengatakan ya wis lah dadi wong Jawa ki musyrik. Kamu setiap di bulan Suro kamu bersihin gaman. Gaman itu senjata, ya. Sedangkan di sono juga banyak yang seperti ini, di luar Jawa juga banyak. Jadi kerajaan itu bukan cuma di Pulau Jawa. Di Pulau Sulawesi ada kerajaan A ini, di sana ada kerajaan ini, dan mereka tuh hampir semuanya di bulan Muharram ini memang mengeluarkan beberapa pusaka-pusaka warisan leluhur. Bukan berarti pusaka karena ada jinnya segala macam. Kita juga harus membenarkan pemikiran kita atas apa yang kita lihat. Tetapi kita juga perlu menelaah secara betul. Ini kasanah budaya kita loh. Adanya di Indonesia. Kalau udah nggak ada kayak gini nanti gimana? Dan kita ini orang Jawa. Kita suruh lepas dari yang namanya kebudayaan kita dengan memberikan sesaji, kemudian kebudayaan kita dengan berbagi sesama, menghormati apapun itu makhluknya, meskipun benda sekalipun. Kalau orang Jawa ini kan hormat sama siapapun, nggak piye-piye gitu loh.
andap asor itu yang perlu kita angkat. Bukan soal dia ngasih kembang, dia kelilingin gaman, dia ngeluarin kebo. Jangan, bukan itu yang perlu kita lihat. Kasanah budayanya, penghargaan terbaik dari anak cucu yang memelihara warisan dari leluhur, itu aja sebenarnya. Nggak klinik-klinik banget kok. Nggak jelek-jelek banget. Ini nih budaya, guys. Ini nih salah satu cara. Mas T itu kalau mau mengomentari ini agak-agak sensitif karena apa? Karena ada sebagian orang yang masih pantang membakar dupa untuk memberi makan jin. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang memang tahu agama tetapi berkomunikasi dengan jinnya dengan masih menggunakan dupa gitu loh. Dan Mas T itu tidak pernah ngejas orang, "Weh, tukang bakar sajen, kamu tukang menyediakan ini," terus jenengan bilang sirik. Sekarang nggak usah jauh-jauh, ya. Kuda lumping atau jaranan itu kan kebudayaan punya kita. Mau direbut sama Malaysia dulu, marahnya kayak apa kita? Marahnya kayak apa? Kita marah, itu kan reok punya kita begini-begini. Kalian tahu atau tidak? Saya ini keluarga seniman Jawa. Jadi saya tahu betul. Ketika ada kuda lumping itu cok bakal, ngerti cok bakal nggak? Sajen ki lengkap coy. Dari kelapa, pisang, ayam bekakak yang sudah dimasak, kemudian ada pupur, ya, pupur bayi, ada jajan pasar, sajen tuh semua lengkap. Terus itu apa menurut kalian? Musrik juga. Sudah dipastikan, kalian akan berpikir itu musrik. Terus kesurupan, makan beling, makan daging, makan apa? Makan ayam mentah. Nah, itu jenengan pasti di otak jenengan tuh sudah pasti apa? Itu yang jenengan nilai adalah syirik. Tidak boleh, haram dalam agama Islam. Jenengan akan terus menggarisbawahi seperti itu. Tetapi coba kita nilai dari segi kasanah budayanya. Kita nilai dari segi situ. Oh ya indah ya. Oh ya bagus ya kebudayaan kita. Itu tuh hanya sebagai pelengkap. Jadi kita tidak perlu kita tonjolkan. Tidak perlu kita tonjolkan pertanyaan kita seputar dunia ini gitu, jangan gitu loh. Wes biarkan jadi urusan mereka. Toh ini kebudayaan kita. Dan saya itu keluarga seniman, saya tahu betul. Jadi saya ngerti mas. Wong bapakku ben ki yo dalang. Mamaku sinden, aku yo paham mas lek ngono-ngono kuwi mas. Cuman karena kita ini sudah jadi suku Jawa ini susah loh mas. Jawa itu susah untuk melepaskan itu. Tetapi secara perlahan-lahan kita akan menghindari. Setidaknya sekarang kami sudah tidak pernah lagi menyediakan sajen. Cuman kalau misalnya aku masak apa gitu terus misalnya aku tiba-tiba ngomongnya, "Pak, Mak makan." Aku masih sering begitu. Ya, kalau toh jenengan bilang aku tuh itu tuh musyrik, ya terserah jenengan. Tapi aku pengen ngomong kayak gitu aja gitu loh. Jadi serba salah toh. Jenengan akan memahaminya seperti apa sebenarnya. Jenengan akan memahaminya, oh mas teh musyrik, oh mas teh syirik, oh mas teh begini. Mungkin jenengan akan terus berpikir seperti itu tanpa sedikit pun menelaah apa yang mereka lakukan di luar itu. Jadi daripada kita sibuk menilai syirik karena sajen, syirik karena kira pusaka, syirik karena asarabe, kita perlu menelaah kita ini siapa. Orang Indonesia ini adat ketimurannya cukup tinggi, bukan hanya orang Jawa khususnya ya, tapi lebih khusus lagi orang Jawa. Kalau kami untuk lepas dalam hal-hal seperti itu susah. Sebenarnya itu simbol-simbol. Kalau jenengan membaca dengan jelas, membaca dengan betul, itu ada simbolnya, ada artinya. Tidak dipersembahkan buat setan, bukan. Ada artinya, ada maknanya. Jenang abang, jenang putih itu ada maknanya. Kenapa ada jajan pasar itu ada maknanya. Ada kelapa, ada pisang itu ada maknanya. Semuanya ada maknanya guys. Hanya memang mereka menggunakan hal klinik untuk melakukan itu. Jadi akhirnya orang berpikir itu musyrik. Toh saiki timbang kue nanggap jaranan, timbang nanggap dangdut, jaranan itu lebih rame loh coy, hajatan nanggap jaranan itu. Jangan salah, kamu ngundang artis bla belum tentu artis semua pada datang. Kamu jaranan rame yang nonton kalau di kampungku. Kayak gitu. Jadi kita tidak bisa menjas sesuatu begini. Terus karena ada malam suro, keraton A kirap B, keraton B kirap C, si keraton luar negeri kene kirap ngene, kono kirap ngene. Ya itu biar jadi urusan kita masing-masing lah. Kita menganggapnya adalah inilah khasanah budaya kita. Ini adalah agenda budaya yang memang ya sudah ada di Indonesia, mau diapain lagi gitu loh. Dan ya dibilang musyrik sebenarnya nggak musyrik, nggak jelek-jelek banget. Ini adalah sebuah penghargaan, sebuah usaha dari anak cucu keturunan orang masa dulu dalam menghargai apa yang mereka wariskan, termasuk
tentang benda-benda yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dulu. Bukan berarti kita menyembah jin yang ada di gaman itu. Dan yang dikirap ini belum tentu ada isinya juga sebenarnya, guys. Ini hanyalah sebagai simbol penghormatan terhadap warisan leluhur kita. Hanya itu loh, kasanahnya itu. Jadi kalau jenengan berpikir, keraton kono musyrik, kesenian kayak musyrik, kesenian kabeh mbok kandakne musyrik terus ya apa, Mas? Mbok bene, silahkan mereka dengan pemikiran mereka, kita dengan pemikiran kita. Yang terbaik itu adalah kita perbaiki diri kita untuk jadi lebih baik. Hanya itu saja. Ketika jenengan menganggap orang melakukan kesalahan, yus bene kono, terserah urusanmu. Yang penting kita tuh urus akhirat kita sendiri aja. Kita aja belum tentu bener kok kita mau ngomentarin orang. Lelek sing lucu meneh, kamu sudah sibuk mengomentari orang bla 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 bla. Orang Jawa tuh musyrik, orang Jawa tuh syirik, banyak masuk neraka nanti. Lah kowe yus bener apa agamamu? Sudah betul apa belum? Kalau agamamu betul, kenapa kamu menjas orang? Itu saja sudah dikembalikan lagi. Jadi sekelas Ustadz Danwe gak pernah kok ngejas kono ngene gak pernah kok jenengan kok yang tidak tahu apa-apa jenengan sudah menjas orang gitu loh. Nah itu yang perlu kita pahami. Sebenarnya yang perlu kita perbaiki adalah diri kita sendiri. Dan sekali lagi, ini kasanah budaya kita. Ini punya kita, punya Indonesia. Jangan sampai diambil sama negara lain. Ya, dan itu jadi sumber penghidupan. Semakin dia menyelenggarakan agenda budaya dengan kirap, banyak wisatawan datang, jebret, jadi rezeki buat orang sekitar. Jadi rezeki buat Indonesia. Dari luar negeri pada berdatangan ke Indonesia. Nah itu yang dinilai itu positifnya, jangan negatifnya tok yang kalian tonjolkan ya. Kurang lebih seperti itu Mbak Anita Puspa kalau nggak salah tadi yang bertanya ya, tentang kenapa di bulan Suro tidak boleh mengadakan hajatan sama tentang kirap-kirap yang lain itu ya. Semoga ini jadi sebuah kasanah ilmu baru, pengetahuan baru seputar dunia perjawaan. Supaya kita lebih memahami lagi bahwasanya memang tidak seperti yang kita pikirkan. Dan semua yang kita jalani sekarang ini adalah tinggal meneruskan saja. Semua sudah difikirkan oleh leluhur kita. Dan saya pastikan mereka memiliki alasan yang kuat kenapa kita dilarang melakukan itu ya. Dan sekali lagi kita tidak bisa menjudge orang melakukan ini kemudian dibilang musyrik, melakukan itu dibilang musyrik, biar jadi urusan mereka saja. Nah kita dengan urusan kita. Kalau menurut kita nggak benar ya jangan diikuti. Kalau menurut kita baik ya kita ikuti boleh. Kalau nggak benar ya jangan diikuti. Udah gitu aja ya. Mas Tim mengucapkan terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga senang dan juga bisa dipahami oleh beberapa teman-teman subscriber dan dimengerti juga atas apa yang sudah Mas Teh sampaikan. Semoga selalu sehat, selalu diberikan keberkahan. Punya pertanyaan lain bisa langsung DM di Instagramnya Mas Teh di bigtulus_bp2 atau klik di kolom komentar. Atau bisa dibuka di deskripsi, di situ ada Instagram, ada WhatsApp, ada Instagram, ada email, ada Facebook juga. Kalau jenengan punya pertanyaan silahkan lontarkan melalui situ atau klik di kolom komentar. Suka di like ya, jangan lupa di share juga di media sosial kalian. Mas Teh mohon pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.